Halo semua, ketemu lagi dengan channel Webtech, channel yang membahas dunia bergadgetan. Di video kali ini saya mau tes gaming di HP Sony Xperia EZ3 yang pakai chipset Snapdragon 845. Total ada 10 game yang saya tes, dari game ringan, rhythm, MOBA, FPS sampai game berat seperti Genshin Impact. Bagi kalian yang penasaran dengan performa gaming di Xperia EZ3, tonton video ini sampai habis. Kalau kalian nyari game-game tertentu, sudah saya kasih timeskip di deskripsi atau nanti di komentar. Jadi langsung saja ke tes gamingnya. Game pertama, Mini Driver. Ini game balapan ringan, style F1 versi GB gitu. Misal kalau kalian mau download gamenya, saya kasih link di deskripsi. Pas main, grafiknya ini saya set di rata kanan dan main selama 3 kali race. Selama main, gameplaynya ini lancar, nggak ada masalah. Dapat FPS tinggi sekitaran 50-60 FPS. Untuk hasil pengetesan sebagai berikut. Baterai berkurang 4% dan untuk suhu juga aman di 39 derajat Celcius. Yang jelas dia lancar kalau buat main game-game ringan kayak gini. Lanjut ke game kedua, game rhythm Tectonic. Ini game rhythm yang kayaknya lagu-lagu Korea. Dan karakternya ini bisa kalian waifuin. Oke, di sini saya main di grafik default high sama 2 kali live. Untuk gameplaynya ini lancar, nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Animasinya juga smooth di sekitaran 50-60 fps. Untuk hasil pengetesan setelah 2 kali main, baterai berkurang 2% dan untuk suhu juga aman di 38,5 derajat Celcius. Lanjut ke game ketiga, yaitu Bandori. Ini salah satu game yang saya sering mainkan di server Jepangnya. Di sini saya juga main selama 2 kali live di grafik default high. Untuk gameplay dia lancar, nggak ada masalah audio delay maupun touch delay, dan FPS-nya ini tinggi di atas 50. Tapi kayak yang saya bilang di review EZ3 kemarin, ini untuk animasi di tab-tabnya rada kurang smooth. Tapi ya soal ini tinggal di disable aja, udah nggak ada masalah. Untuk hasil pengetesan setelah 2 kali main Bandori, baterai berkurang 3%. Dan untuk suhu juga aman di 36 derajat Celcius. Next ke game keempat, yaitu Sword Art Online Integral Factor. By default dia dapat settingan high dan bisa di boost ke max. Di sini saya main selama 15 menit di grafik max, lancar, nggak ada masalah yang ganggu gameplay. FPS juga sering mentok di 30 fps karena gamenya ini juga 30 fps. Ini saya lawan bos lantai buat nyari batu armamen laknat, nggak nemu frame drop. Terus untuk jalan-jalan di lantai 22 rumahnya Kirito Asuna masih lancar. Untuk hasil pengetesan setelah 15 main, baterai berkurang 10%, agak boros, dan untuk suhu di 40,7 derajat Celcius. Lanjut ke game kelima, yaitu PES 2021. Ini game sepak bola, game kelemahan saya. Di sini saya set di grafik low 60 fps karena game bola enaknya FPS-nya tinggi. Untuk gameplay saya satu match dengan 2 babak dan bisa kalian lihat sendiri dia lancar dan tergantung sinyal karena ini game online. Untuk FPS menurut saya ini nggak dapat 60 fps deh. Tapi animasinya ini masih tergolong smooth. Masih dapat sekitaran 40-50 fps. Untuk hasil pengetesan setelah main 2 babak, baterai berkurang 7%, untuk suhu aman di 37,5 derajat Celcius. Lanjut ke game ke-6, yaitu Mobile Legends. Dan mulai game ke-6 ini sampai game terakhir videonya agak panjang karena banyak mode pengetesan. Jadi untuk Mobile Legends saya main 2 kali, yang pertama di set ultra dan kedua medium. Satu match di ultra ini saya nggak nemu masalah, frame rate juga stabil di atas 50. Selama main saya nggak nemu frame drop yang bikin annoying, malah nggak nemu sama sekali kayaknya. Untuk hasil pengetesan satu match di ultra, baterai berkurang 15%, ya lumayan boros, tapi untuk suhu aman di 37,5 derajat Celcius. Lanjut gameplay kedua, ini saya set di medium. Di medium saya juga nggak nemu masalah.
secara teori seharusnya makin lancar. Dan ini mungkin settingan aman buat main MLBB di XZ3. Karena hasil pengetesan satu match di medium baterai berkurang 10% cukup oke, dan untuk suhu aman di 37,5 derajat Celcius. Lanjut ke game ke-7, COD Mobile. Nah, untuk COD yang pertama saya main di mode Battle Royale dengan settingan High Mic. Bisa kalian lihat juga untuk FPS di atas pesawat ini dapat FPS tinggi. Tapi pas sudah di lapangan, pada awal game masih oke di 40-50 fps. Tapi kalau udah mendekati late game, ini frame rate mulai rada keteteran dan ada stuttering. Buat yang saranin 3 jari, ini saya coba juga nggak bisa. Untuk hasil pengetesan satu kali match Battle Royale di High Mic, baterai berkurang 13% dan suhu di 43 derajat Celcius. Berikutnya saya main di mode Deathmatch. Yang pertama di settingan High Mic, dan saya ngerasa gameplay lancar. FPS juga tinggi sekitaran 40-50 fps. Untuk hasil pengetesannya, baterai berkurang 3% dan suhu di 42 derajat Celcius. Di gameplay Deathmatch kedua saya set di Medium Mic. Menurut saya ini lancar. FPS juga kerasa lebih halus dari tes sebelumnya. Mungkin ini di atas 50 fps. Untuk hasil pengetesan Medium Mic, baterai berkurang 3% dan suhu di 41,7 derajat Celcius. Lanjut ke game ke-8, PUBG Mobile. Pada gameplay pertama, saya main di settingan HDR Ultra. Pada awal game di lobby atau pesawat dapat FPS tinggi, pas turun di medan perang. Untuk set HDR Ultra, segini masih cukup lancar, sekitar 40-an fps. Sedangkan gyronya ini hardware jadi tidak ada delay. Mendekati late game ini FPS juga masih tergolong aman dan stabil. Untuk hasil pengetesan HDR Ultra, baterai berkurang 18% dan suhu di 43 derajat Celcius. Agak hangat tapi ini normal. Lanjut ke pengetesan kedua, saya set di Smooth Extreme. Untuk keseluruhan gameplay di settingan Smooth Extreme lancar. Bisa kalian lihat sendiri untuk FPS-nya juga tinggi, sekitaran 50 fps. Untuk hasil pengetesan PUBG satu kali match di Smooth Extreme, baterai berkurang 13% dan untuk suhu turun di 40,7 derajat Celcius. Lanjut ke game ke-9, Honkai Impact 3. Secara default di XZ3 dapat settingan ketiga, tapi saya push di settingan keempat alias rata kanan. Untuk gameplay sebenarnya dia masih bisa hit di FPS tinggi, tapi nggak stabil. Kadang ada sesekali frame drop. Emang nggak ganggu, tapi lumayan berasa di mata. Ya masih termasuk kategori enak buat main Honkai set rata kanan. Bisa kalian lihat, saat battle kadang FPS tinggi dan kadang turun. Tapi bagusnya ini nggak sampai nge-freeze. Untuk hasil pengetesan main Honkai selama 30 menit, baterai berkurang 25% dan suhu di 42,7 derajat Celcius. Sekarang ke game terakhir, Genshin Impact. Untuk XZ3 secara default dapat settingan semula menengah, jadi ini saya tes di settingan menengah selama 1 jam. Di awal game buat jalan-jalan ini lancar, jalan di kota Mondstadt masih bisa jalan nggak nge-freeze, tapi emang FPS-nya ini di 20-an aja deh. Dan setengah jam main mulai kerasa agak hangat, ada throttling, tapi bagusnya FPS-nya masih kejaga. Setelah 1 jam, menurut saya XZ3 ini bisa dibilang lancar buat main Genshin. Untuk hasil pengetesan main 1 jam Genshin Impact, baterai berkurang 34% dan suhu di 44 derajat Celcius. Suhu segini buat Genshin relatif normal. Dan kalau kalian rencana beli HP XZ3 ini buat main Genshin, saya rekomen beli coolingnya sekalian. Oke, jadi segitu dulu video tes gaming di Xperia XZ3. Like jika suka, kritik, saran, atau pertanyaan drop aja di komentar jika ada. Jangan lupa subscribe Wipstack, karena next konten saya bahas antara Sub Aquos R3 atau Xperia One. Jadi sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Sayonara.